Simposium 10 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Iko Mang Adi Paramaharta, spesialis bedah toraks kardiovaskular. Berikut CV singkat dari Dr. Iko Mang Adi. Dr. Iko Mang Adi Paramaharta, spesialis bedah toraks kardiovaskular, bekerja sebagai staf divisi BTKV RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali tahun 2006, kemudian subspesialis BTKV dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta tahun 2014. Beliau merupakan lulusan terbaik ujian nasional BTKV Medan tahun 2019 sebagai peserta ASEAN CV Masterclass Workshop ke-9 Jakarta. Kemudian beliau mengikuti fellowship bedah jantung dewasa. Saat ini beliau menjadi ketua tim ICMO RSUP Sanglah, Bali, Denpasar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Iko Mang Adi Paramaharta, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Sari sudah memberikan waktu untuk kami di sesi simposium 10. Pembicara pertama adalah Dr. Prasetyo Edi, spesialis bedah torak kardiovaskuler, konsultan, VH, MH. Beliau akan membahas tentang akses hemodialisa. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Prasetyo Edi. Berikut CV beliau. Dr. Prasetyo Edi melaksanakan pendidikan bedah umum di FK UNS, dilanjutkan dengan spesialis BTKV di FKUI, kemudian beliau mengambil konsultan hukum dan sedang mengambil doktoral hukum di Universitas Borobudur. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Prasetyo Edi. Terima kasih Dr. Komang, izin share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior, profesor senior, sejawat, dan adik-adik dokter umum. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk presentasi perihal akses hemodialisa. Jadi saya di era share kompetensi ini sungguh sangat cair, sehingga saya ingin menyampaikan sebuah judul kompetensi dan komplikasi dari vaskular akses hemodialisa. Jadi memang kalau kita melihat peta ini, Indonesia sebetulnya masuk di daerah kuning, sebuah level nomor 2 di dunia untuk pasien gagal ginjal. Saat ini sekitar 2.750.000, di 2018 itu 2.750.000. Mungkin hari ini mungkin 2 kali lipat angka, dengan mereka rata-rata menggunakan akses hemodialisa itu yaitu dengan pakai AV fistula atau AV-shunt. Sementara memang di beberapa tempat masih memakai manual femoral, terutama di tempat-tempat HD yang senior, HD senior, HD yang lama. Mereka masih nyaman dan bisa pakai akses manual. Ya, ini saya ada di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Jadi menarik statistik ini bahwa awal-awal di 2016 saya kateter doblemennya banyak banget, saya minumnya nggak terlalu banyak, tapi lama-lama terbalik, saya minumnya banyak karena memang CDL-nya ini sudah dipasang oleh beberapa sejawat himpunan lain, karena memang untuk kateter doblemen ini secara kompetensinya sangat banyak, ada 9 himpunan yang bisa melakukan itu. Jadi ini kita kalau bicara akses hemodialisa, maka kita akan bicara tentang KDOGI. Ini adalah kitab suci dalam tanda petiknya akses vaskuler dunia. Jadi memang rekomendasi tetap AV fistula di radiosepalika, walaupun memang rekomendasinya sama-sama A dengan brachiosepalika, tetapi kalau transposisi pasifika itu adalah direkomendasikan B ya. Jadi memang seharusnya dimaksimalkan untuk dihindari pemakaian kateter doblemen yang long term, karena sebetulnya long term itu yang dipakai masa untuk menunggu AV-shunt-nya jadi bisa dipakai matang,
itu tempatnya CDL long term. Sementara short term itu malah di in hospital aja. Bahkan di Kadoki yang 2020 pemakaian short term ini hanya 2 minggu. Nah, begitu. Ya, jadi memang AV fistula bahkan AV graft itu masih di atasnya kateter double lumen karena dengan alasan infeksinya rendah dan komplikasinya sedikit. Nah, gitu. Jadi Kadogi menyarankan merubah dari kateter double lumen ke AV fistula karena memang infeksinya rendah dan komplikasinya rendah. Tunneling sudah pasti di atasnya non tunneling. Tapi memang ada syarat-syarat non-tunneling dan ada syarat-syarat tunneling di Kadoki 2020 ini. Jadi memang short term ini dipakai hanya bila AV fistulanya nggak matur, maka kita diperbolehkan pakai kateter double lumen. Kemudian misalnya kalau AV fistulanya terjadi komplikasi sementara PD-nya belum siap atau rejection pada transplantasi atau donor menunggu transplant ready di bawah 90 hari. Indikasi long term itu adalah banyak faktor yang membuat akhirnya AV fistulanya nggak jadi. Kemudian limited life expectancy itu juga indikasi dari long term. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan delaynya arteri dan vena dan beberapa medical circumstance yang membuat alasan kita harusnya pakai long term. Jadi kalau kita bicara masalah kompetensi, sudah pasti kita akan bicara disiplin profesi kedokteran, bahwa memang ada dua terminologi. Yang pertama adalah kode etik dan standar profesi, ini yang mengatur organisasi profesi. Kemudian hak pengguna layanan kesehatan dan standar pelayanan, ini memakai peraturan menteri. Jadi memang pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bahwa pelanggaran disiplin ini adalah tindakan dokter yang melanggar aturan-aturan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan. Jadi dokter gigi dan dokter umum ini dianggap melanggar disiplin bila satu tidak kompeten. Jadi narasi pertama itu tidak kompeten. Yang kedua adalah tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesional. Artinya memang tidak mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam PPK himpunan. Jadi kompetensi ini adalah narasi pertama dari 28 narasi disiplin kedokteran, dan kompetensi ini menjadi tema utama. Kita tahu bahwa kompetensi 4 itu bunyinya adalah mendiagnosis, mampu melakukan diagnosis, mampu melakukan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Jadi terminologinya adalah mandiri dan tuntas. Tuntas itu artinya ya bisa melakukan tindakan sekaligus bisa menangani komplikasinya. Jadi memang buku ini adalah buku yang memang harus dipegang oleh disiplin ilmu apapun, karena memang kalau kita berdebat di meja MKDKI dan berdebat di meja verifikator BPJS, modal kita ya cuma PPK ini gitu. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa kasus, beberapa contoh dari beberapa tindakan yang kompetensi dan komplikasi itu sesuatu yang bertautan. Jadi yang namanya RSR kompetensi yang sangat cair hari ini, yang boleh memasang kateter double lumen itu 9 himpunan, walaupun memang MKKI berjanji di akhir tahun ini akan membuat hitam putih siapa yang mempunyai kompetensi yang sebenarnya. Jadi sebelah kiri ini pasien yang dipasang di jugularis, kena karotis, bengkak, super, dirujuk ke saya, kemudian ada beberapa titik, walaupun sudah pakai USG, ada 30 titik di sisi kanan subclavia itu nggak dapat. Yang tengah ini sebegitunya bahwa yang pemasangan kateter double lumen itu tidak sesimpel bahwa perlu USG. Kalau USG itu hanya untuk mengetahui, oh ini arteri, oh ini vena, tapi sebetulnya yang paling penting adalah wire-nya ini jalan ke arah mana nih, sehingga memang perlu adanya siam seperti itu. Nah, sebelah kanan ini pasien CDL sebegitunya bahwa teman sejawat non bedah itu tidak paham bahwa sudah dilakukan AV fistula di radius sepalika kanan, tapi saat ke UGD karena butuh CDL akhirnya dipasang di sisi yang sama, otomatis nggak sesuai dengan kaidah Kadogi sehingga AV fistulanya mati.
Ya, ini ada beberapa contoh bahwa memang AV fistula itu rata-rata 1, 2, 3, 4 ya. Namun kadang-kadang kali kelima ke saya, kali keenam ke saya dipaksa untuk bikin AV fistula kali ke-7 dan sebagainya. Still fenomen ini luar biasa, bahwa ini menunjukkan bahwa kegagalan kita tahu dasar dari sebuah operasi akses hemodialisa itu adalah anastomose. Jadi kalau anastomose nggak memenuhi kaidah, ya tunggu still fenomen sehingga orang ini harus diamputasi tangannya karena aphasion yang dilakukan sejawat, kemudian terjadi still fenomen amputasi. Jadi ini adalah paper saya yang berhubungan dengan pseudoaneurisma yang dipublish di Asian Annals. Jadi pseudoaneurisma atau pecahnya AV fistula ini sebetulnya di saya bukan yang terbesar adalah karena robeknya anastomose atau rupturnya anastomose, tetapi karena puncture di satu tempat oleh sejawat HD yang akhirnya menimbulkan infeksi. Sehingga rupturnya ini adalah ruptur yang di vena ini, vena dari AV fistula maupun vena di AV fistula itu sebetulnya merupakan arteri, sebetulnya manakala sudah menjadi AV fistula. Anatomi ini penting sebegitunya bahwa kateter doblumen itu memang yang lega artis dipasang di jugularis kanan, karena memang secara anatomi dia lurus. Ranking 2 subclavia kanan, ranking 3 subclavia kiri, gitu kan, dan ranking 4 jugularis kiri. Namun demikian aspek ini kadang tidak bisa diterima oleh pasien, terutama sejawat yang memasang kateter doblumen di jugularis dan di leher sehingga nggak nyaman. Sehingga kita harus bisa memasang kateter doblumen di jugularis kanan, tetapi tampak seperti di subclavia kanan. Jadi memang kateter doblumen ini adalah akses hemodialisa yang membuat pasien itu ternina bobok kan, karena mereka merasa sudah safety, tapi sebetulnya dia ada batasan. Kateter doblumen secara akadomi kan jelas tadi. Batasan-batasannya bahkan short term itu cuma 2 minggu. Tapi ada beberapa kasus yang sampai berbulan-bulan, akhirnya dicabut, stuck. Jadi akhirnya kateternya nggak bisa dicabut nih. Ya, ini adalah case report. Ada sebuah kateter, ini short term padahal ini, short term di subclavia kiri, nggak bisa dilepas. Padahal ini short term dan baru 3 bulan gitu, baru mau dilepas nggak bisa. Kata kunci kasus ini adalah selama sebulan kateter doblumennya tidak dipakai untuk HD. Karena memang waktu itu AV fistulanya udah jadi, tapi lupa nyabut gitu. Nah, akhirnya nggak bisa dicabut. Ya, ini kasusnya nggak bisa dicabut. Kemudian kita coba endovaskuler, nggak bisa juga. Akhirnya terpaksa kita lakukan sternotomi. Akhirnya via sternotomi kita bisa ambil itu CDL. Ini kasus yang lain bahwa ini kalau ini long term permanen sehingga terjadi superior vena cava syndrome, nggak bisa dicabut CDL. Akhirnya tetap dilakukan sternotomi insisi. Jadi memang pesan daripada kasus ini adalah bahwa mencabut CDL saja memang harus orang yang kompeten. Memasang CDL itu harus orang yang kompeten masang dan kompeten bisa menyelesaikan komplikasi. Karena kalau tidak, maka pasti mortalitas dan morbiditasnya menunggu. Ya, ini teknik endovaskuler dengan endoluminal dilatation. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.